record dulu pertemuan ini, kemudian saya share screen. Ya, sementara saya masih share yang PowerPoint dulu. Ya. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah kalau kita bisa segera menyelesaikan, ya nanti kita akan selesaikan lebih cepat dari jadwal, mudah-mudahan ya. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas single degree of freedom tanpa redamannya, jadi getaran bebas. Nah, pada pagi hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana kalau ada redamannya, ya. Dan seperti apa sebenarnya redaman itu diberikan oleh struktur. Itu kira-kira. Ya, yang akan kita bahas kira ini ada 4 topik. Nanti yang tugas kedua kita akan juga. Ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke ya. Jadi kita masuk ke topik pertama, yaitu single degree of freedom. Ya. Buat yang tidak familiar dengan istilah single degree of freedom, itu adalah struktur dengan kebebasan, dengan derajat kebebasan banyak. Dengan struktur dengan derajat kebebasan tunggal cuma satu ya. Oke. Masuk. Nah, jadi kalau kita ikuti pemodelan seperti yang kita lihat di hari Selasa yang lalu, jadi sistem bergetar itu seperti sebuah mobil-mobilan yang ada rodanya dan bisa bergerak di lantai tanpa ada gesekan, lalu ada pegas ya dihubungkan ke dinding dengan pegas. Nah, kita mulai lihat simpangannya. Yang dimaksud simpangan adalah gerakan dari mobil-mobilan ini ke kiri atau ke kanan. Ya, nah itu adalah sistem. Kalau masanya hanya satu, berarti dia adalah derajat kebebasannya tunggal atau SDOF. Ya, kalau masanya ini satu. Kalau masanya lebih dari satu, di sini misalnya disambung lagi ya dengan pegas, kemudian ada mobil-mobilan, maka itu disebut dengan sistem derajat kebebasan ganda atau dua. Ya, kalau banyak nanti sistem derajat kebebasan banyak. Nah, sebelum kita masuk ke yang derajat banyak itu, kita tuntaskan ini ya selama setengah semester mungkin. Itu adalah membahas tentang kalau sistem derajat kebebasannya tunggal. Jadi mobil-mobilannya ini hanya satu. Ya. Oke. Nah, selain pegas dengan kekakuan K ini, kita juga bisa melekatkan di mobil-mobilan ini ada redaman, ya, peredam yang kita simbolkan dengan bentuk seperti ini. Ya, dari simbolnya saja kelihatan bahwa ini tuh seperti piston, ya, shock breaker kalau di motor ini. Ya, jadi bisa saja selain spring, selain pegas yang K ini, bisa juga kita lekatkan juga di situ ada redaman, taruh shock breaker, taruh per di situ. Kalau per sih ini ya, yang K ini. Shock breaker lah yang lebih tepatnya. Nah, jadi biasanya kita sebutkan bahwa mobil-mobilan itu masanya M. Okay. Spring atau pegas itu kekakuannya K. Sedangkan redaman ini besaran redamannya adalah C. Ya. Jadi M mass, K ini stiffness, C ini adalah redaman, damping. Ya. Nah, kalau benda seperti ini, ya, kemudian kita tarik ke kanan, lalu kita lepas, dia akan juga bergetar ke kiri dan ke kanan. Ya.
Nah, gerakan ke kiri dan ke kanan itu kemudian kalau kita potong ya untuk mendapatkan free body, ya, diagram badan bebas. Ini yang kita dapatkan adalah 3 buah gaya yang semuanya ke kiri. Ya, semuanya ke kiri. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita bahas hari Selasa yang lalu. Pertama adalah gaya inersia, yang besarnya adalah massa dikalikan dengan percepatan bendanya. Ya, jadi M dikalikan dengan A. Yang kedua adalah gaya ke kiri akibat adanya pegas, yang besarnya adalah K, kekakuan pegas, dikalikan dengan displacement, ya, besarnya simpangan, yaitu X, seberapa jauh dia menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya, dari kondisi netral. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini bedanya dengan yang getaran bebas tanpa redaman, adalah adanya gaya yang baru di sini, ya, yaitu C dikalikan dengan V. Saya kira ya, jadi ada yang baru di sini yaitu C kali V. C adalah besarnya redaman, V adalah kecepatan dari si mobil-mobilan ini. Ya, jadi kita punya simpangan yaitu X, ya, ini adalah simpangan. Lalu ada V, kecepatan, ini yang V. Ya, lalu ada juga selain simpangan dan kecepatan, kita juga punya percepatan. Ya, A. Jadi ada X, ada V, ada A. Nah, sebenarnya A, V ini terkait dengan X. Ya. Jadi percepatan dan itu ada kaitannya dengan simpangan. Bagaimana kaitannya? Nah, kaitannya kecepatan itu adalah turunan pertama, ya, dari simpangan terhadap T. Ya, jadi VT itu adalah per dt. Ya, sama dengan, nah ini bedanya, biasanya kita pakai dI per dx, ya. dI per dx. Kalau dI per dx biasanya kita tulis sebagai I aksen, ya. Kan gini kita nulisnya. Jadi biasanya kita tulis gini, dI ya, per dx. Dan ini kita sebut sebagai I aksen biasanya, ya, kalau di matematik. I aksen. Y prime, ya. I aksen. Nah, karena kita sedang belajar sesuatu sistem yang dinamik, turunannya selalu terhadap waktu, ya, bukan lagi terhadap X. Jadi yang kita punya bukan lagi dI per dx, tapi dI per dt. Ya, jadi turunannya terhadap waktu. Misalnya, ya, bisa juga bukan T, bisa juga bukan E, tapi juga X. Nah, untuk turunan terhadap waktu, kita tidak pakai X, kita tidak pakai aksen, tidak pakai prime, tapi pakainya dot. Jadi ini disebut dengan I dot, ada titik. Titiknya di atas. Oke. Nah, turunan kedua, kalau di sini biasanya kita sebut dengan gini kan, D kuadrat I per dx. Ini adalah turunan berikutnya, ya. Kuadrat. Nah, ini biasanya kita sebut dengan I double aksen. Aksennya ada 2, double prime. Nah, di sini juga bisa. Jadi kalau kita sebut juga itu D kuadrat I per dt kuadrat.
Ya, ini adalah turunan kedua dari AI terhadap waktu. Dan ini tapi tidak disebutnya dengan double accent, tapi kita sebutnya dengan AI double dot. Dotnya 2 di atas. Double dot. Dot artinya titik. Ini perempuan hafal itu. Polkadot. Oke. Nah, jadi yang namanya satu dot itu pada dasarnya adalah kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah turunan sekali ya dari simpangan terhadap T. Ya. Ini simpangan, ini turunan terhadap T, jadinya X dot. Nah, sedangkan percepatan yang A ini, mungkin warnanya harus ya, yang A ini adalah turunan kedua dari simpangan terhadap waktu. Makanya disebut dengan double dot. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa karena meskipun dia sedang bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi benda itu kalau dia terus-terusan begitu bergerak secara beraturan seperti itu, maka selalu ada keseimbangan. Ya. Nah, karena keseimbangan itulah, jadi seluruh ketiga gaya ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Ya, karena itu MA ya, MA yang ini kalau dijumlahkan dengan CV yang itu tambah lagi dengan KX yang itu harus sama dengan 0. Sehingga kalau semua mau dinyatakan dalam X, maka yang kita dapatkan adalah MX double dot ditambah CX dot ditambah dengan KX sama dengan 0. Kalau kita bandingkan dengan yang tanpa redaman, ya, maka sekarang kalau dengan redaman ada suku baru, yaitu ini. Ada suku CX dot ya, yang tidak ada kalau tanpa redaman. Ya. Nah, jadi ini adalah persamaan ini yang di kotak merah ini. Persamaan yang di kotak merah ini adalah persamaan gerak untuk sistem berderajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom yang bergetar bebas dengan redaman. Bukan tanpa redaman, sekarang dengan redaman. Nah, bagaimana sekarang penyelesaian terhadap persamaan seperti ini? Ini adalah persamaan diferensial, ya, bukan persamaan biasa, bukan persamaan diferensial. Meskipun diferensialnya adalah diferensial biasa, ya, tapi ini persamaan diferensial. Artinya turunan-turunannya kemudian sama dengan 0, ya, bukan seperti yang biasanya bukan persamaan biasa yang tanpa turunan. Jadi ini turunannya yang sama dengan 0. Oke, nah bagaimana sekarang penyelesaiannya? Ya, kalau dia tidak ada CX dot ini, seperti pada waktu getaran bebas tanpa redaman, ya, kalau dia tidak ada CX-nya ini, kita bisa mencoba dengan jawaban ini. A cos omega T dan B sinus omega T. Masukkan ke persamaan yang nggak pakai CX ini, dan betul, dapat hasil. Ya. Artinya mencoba dengan ini adalah betul. Ya. Mencoba dengan ini juga adalah betul. Tetapi kalau kita coba hal yang sama ini ke sini, nggak akan benar. Dia tidak akan sama dengan 0. Boleh dicoba. Tidak akan sama dengan 0. Ya. Kalau kemarin kita coba saja ini tanpa yang tanpa CX dot ini, dia akan sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan situasi di mana ini kalau dimasukkan ke sana tidak sama dengan 0. Jadi apa yang harus kita buat? Ya, kita ubah ini. Berarti bukan ini jawabannya. Ya. Nah, kita coba dengan A pangkat A dikalikan dengan E pangkat PT misalnya. Ya, coba saja dengan itu. Kalau A dikalikan dengan E pangkat PT, turunannya adalah
A juga, A pangkat PT juga, tapi P-nya ikut turun ke sini ya. Jadi gini. Jadi kalau ada, kita ingat bahwa kalau ada A sama dengan, ini ya dasarnya nih, A sama dengan E pangkat U. Ya, U adalah fungsi dari X. Ya, maka E aksen sama. Ya, E pangkat U juga kali X. Ya, sama. Tapi harus dikalikan dengan DU. Hapus dulu ya. Dihapus dulu. Jadi dikalikan dengan D dikalikan dengan DU, bukan dikalikan dengan DU ya. Jadi kalau sekarang E-nya itu kalau yang ini kan, kita pakai yang ini. Jadi kalau X itu adalah ya, ini A. Inilah ngapain saya tulis lagi. Jadi X adalah ini. Maka tentu saja X dot ya akan sama dengan, kalau kita mau nulis lebih konservatif, kita nulisnya gini, dx per dt. Ya. Nah, karena x-nya fungsinya ini, berarti ini akan tetap sama seperti itu. Ya, yaitu E pangkat PT. Ya, tetapi ingat, dia tidak berhenti di situ, tapi DU, U-nya apa? U adalah PT. Jadi ini adalah harus dikalikan dengan D kalikan dengan turunan dari PT. Nah, gitu. Oke. Nah, DPT ini apa? DPT adalah, saya ganti dulu. DPT ini apa? DPT ini? DPT ini adalah P turunan dari PT itu adalah PDT. Ya, itulah sebabnya kenapa kemudian X dot T adalah yang ini. Ya, A dikalikan dengan P, P-nya dari sini. E pangkat PT. Kalau diturunkan berikutnya lagi, X double dot, ya tentu saja hasilnya adalah APEPT tapi dikalikan dengan DPT. Ya. Nah, jadi P-nya kemudian jadi ada 2, makanya kemudian pangkatnya jadi ada 2 di sini. Ya, AP kuadrat EPT. Oke, jadi kita sudah dapat X dot, X saja, X dot, X double dot. Masukkan sekarang. Maka kita akan dapatkan ini. MAP kuadrat EPT plus CAP EPT plus KEE pangkat PT. Nah, ini harus sama dengan 0, sehingga kalau kita keluarkan A dikalikan dengan E pangkat PT, dia menjadi MP kuadrat plus CP plus K. Ya. Nah, ini adalah 2 substansi, ya, substansi yang ini, dan substansi yang itu. Ya. 2 hal dikalikan, 2 substansi ini dikalikan sama dengan 0. Ya. Berarti salah satu harus 0. Ya. Kalau A dikalikan
Kalau A dikalikan dengan B sama dengan 0, berarti A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, bisa. Atau A sama dengan 0, bisa. Atau B sama dengan 0. Jadi salah satu 0 atau dua-duanya 0. Ya. Dua-duanya 0 nggak mungkin. Kalau dua-duanya 0, ngapain kita analisa sepanjang-panjang ini? Ya. Salah satu 0, oke, salah satu 0. Yang mana kalau dari salah satu yang 0? Iya. Iya, tolong dimatikan dulu mic-nya, ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, dua substansi dikalikan sama dengan 0, dua-duanya 0 tidak mungkin, salah satu 0, oke, salah satu 0. Tapi dari salah satu itu yang mana yang 0? Kalau A dikalikan dengan E pangkat PT yang sama dengan 0, tidak mungkin juga. Karena kalau itu yang sama dengan 0, sudah dari awal-awal kita nggak punya permasalahan. Bayangkan kalau yang ini yang sama dengan 0, yang ini yang sama dengan yang ini yang sama dengan 0, maka dari awal kita tidak punya masalah. Jadi kemungkinannya adalah yang ini yang sama dengan 0, yang kotak pertama. Jadi MP kuadrat plus CP plus K yang sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik kalau kita sedang membahas tentang persamaan diferensial. Jadi kalau di matematik, ya, MP kuadrat plus CP plus K ini disebut dengan persamaan karakteristik. Ya. Oke. Nah, persamaan karakteristik MP kuadrat plus CP plus K ini punya dua akar. Ya, jawabannya adalah, ini kan persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadrat seperti ini sama dengan persamaan kuadrat dalam X, ya. Jadi biasanya kan kita tahu dalam aljabar, kalau kita punya persamaan, mana ini? Kalau kita punya persamaan A, maka sini aja. Kalau ada persamaan A, ya, X kuadrat plus B X, ya, plus C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Nah, kita jawabannya itu yang kita kenal sebagai rumus ABC. Ya. Jawaban X-nya itu adalah X1, X2, hanya ada 2, karena kuadrat. X1, X2, itu adalah sama dengan minus B. Ya, plus minus akar. Pelajaran SMA, mudah-mudahan pada masih ingat, ya. B kuadrat min 4 AC. Ya, dibagi dengan seluruhnya ini. Bagi dengan 2A. Oke. Nah, sama. Jadi kalau di sini kita punya AX kuadrat plus BX plus C, di sini kita punya MP kuadrat plus CP plus K. Jadi A-nya ini adalah M, B-nya ini adalah C, C-nya di sini adalah K, X-nya adalah P. Ya. Nah, sehingga kalau kita ikuti rumus ABC itu, kita akan dapatkan bahwa P1 dan P2 itu sama dengan minus C plus minus akar C kuadrat minus 4MK per 2M. Oke, ya, sampai di sini saya kira sudah masih terang benderang. Ya, belum ada yang perlu ditanyakan, ya kan? Oke, nah seperti halnya ya. Jadi seperti halnya persamaan, saya kembali ke sini. Seperti halnya persamaan kuadrat, ya, maka kondisi X1 dan X2 ini
kalau dilihat dari persamaan ini, akan tergantung dari B kuadrat minus 4AC. Ya. Jadi ini yang disebut dengan determinan. Ya. Jadi bukan determinan, tapi diskriminan. D. Nah, D itu kita sebut dengan B kuadrat. Sebenarnya adalah ini. B kuadrat min 4AC. Ya, nah X itu tergantung dari D ini. Ya, misalnya D. Kalau D ini sama dengan 0, kalau D sama dengan 0, maka nanti yang kita dapatkan, tanda plus minus ini akan plus minus 0. Jadi sama aja, mau plus minus sama aja, karena plus minus 0. Ya. Nah, maka akan kita dapatkan bahwa nanti X1 ya, akan sama dengan X2. Karena yang membedakan itu plus minus tadi hilang. Ya. Bukan hilang, plus minus 0. Percuma aja. Oke. Nah, kalau D-nya itu lebih besar dari 0, kalau D lebih besar dari 0, dengan kata lain D adalah positif. Ya. Kalau D itu lebih besar dari 0, maka kita akan dapatkan 2. Ada harga X1, ya, ada harga X2. Yang dua-duanya beda. X1 tidak akan sama dengan X2. Nah, sedangkan kalau dia negatif, kalau D-nya negatif, ya, kita akan dapatkan ini negatif di dalam tanda akar negatif. Nah, akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan khayal, imaginary number. Imaginary, jadi hanya ada di khayalan aja. Meskipun akibatnya kita rasakan. Ya. Jadi akar -1, mungkin masih ingat, ini juga pelajaran SMA. Akar dari -1 kita sebut dengan I. I itu apa? I adalah imaginary. Imaginary number. Bilangan khayal. Ya, disebutnya. Itu adalah akar dari -1. Jadi kalau nanti D-nya itu lebih kecil dari 1, kita akan punya di sini bilangan khayal. Lawan dari bilangan khayal adalah bilangan nyata, biasa itu. Real numbers. Jadi imaginary numbers versus real number. Nah, berarti kita akan punya gabungan di sini antara real numbers, antara bilangan nyata yang B per 2A ini dengan imaginary number. Nah, gabungan antara antara bilangan nyata dengan bilangan khayal itu yang disebut dengan bilangan kompleks. Ya, complex numbers. Complex number itu adalah gabungan antara bilangan nyata dengan bilangan khayal. Karena bilangan nyata dan bilangan khayal itu nggak bisa dijumlah. Ya, nggak bisa. Dia berdiri sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau ada bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan nyata dan bilangan khayal, itu disebut dengan bilangan kompleks, ya, complex numbers. Hal yang sama berlaku di sini. Ya. Jadi ini, ya. Jadi P1 dan P2 ini harganya akan tergantung dengan yang di dalam sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat 3 kondisi seperti tadi ya. Yang pertama adalah kalau C kuadrat minus 4MK itu sama dengan 0. Ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti nanti P1 sama dengan P2. Yaitu besarnya adalah, ya, kalau ini sama dengan 0, maka P1 akan sama dengan P2, yaitu minus C per 2M. Ya. Kalau ini sama dengan 0, kan berarti ini sama dengan minus C per 2M, ya kan? Nah, tetapi ini sama dengan 0, ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti C kuadrat itu sama dengan 4MK.
atau C itu sama dengan akar 4MK atau 2MK. Nah, harga C itu adalah redaman, sekali lagi ya, ingat C itu adalah redaman. Harga C yang menyebabkan C kuadrat terjadi kondisi ini, C kuadrat min 4MK, itu disebut dengan CCR. C redaman, CR adalah critical. Jadi CCR itu adalah besarnya redaman yang menyebabkan, namanya disebut dengan redaman kritis atau critical damping. Ya. Jadi C yang menyebabkan C kuadrat minus 4MK ini sama dengan 0, itu disebut dengan CCR, critical damping. Ya. Ya. Oke. Dan itu akan menyebabkan P1 sama dengan P2 sama dengan minus CCR per 2M. Jadi itu keadaan pertama. Keadaan kedua adalah kalau dia positif. C kuadrat minus 4MK itu positif. Ya. Kalau dia positif, berarti C kuadrat itu lebih besar dari 4MK. Atau C itu lebih besar daripada C kritik. C kritikal, CCR, ya, redaman kritis. Nah, kalau itu yang terjadi, maka nanti P1-nya adalah min C plus C kuadrat. Ya. Minus 4MK per 2M, dan P2 adalah minus yang ini. Ya, jadi kalau dia lebih besar daripada redaman kritis, kalau C-nya itu lebih besar daripada redaman kritis, maka dia akan punya dua harga P, yaitu yang kiri ini dan yang kanan. Nah, sebaliknya, ya, kalau C-nya itu lebih kecil daripada redaman kritis, itu disebut dengan underdamp. Kalau yang tadi disebut dengan overdamp, kebanyakan dampingnya, ya, overdamp. Kalau ini underdamp, kurang, redamannya kurang. Maksudnya kurang dibandingkan dengan redaman kritis. Ya, kalau dia kurang dari situ, maka kita punya ada dua juga, tapi ada I-nya. Jadi P dan P1 dan P2 adalah bilangan kompleks, ya, karena P1 adalah minus C plus I kalikan dengan C kuadrat minus 4MK ini, dan yang ini adalah minus dengan I adalah akar min 1, ya, yang bilangan khayal itu. Ini adalah bilangan khayal nih, ini, ya, imaginary number. Nah, jadi P1 dan P2 adalah bilangan kompleks. Ya, nah lalu kita lihat dulu kalau redamannya kritis. Ya. Critical damping. Critical damping itu artinya bahwa besarnya redaman adalah CCR, ya. CCR adalah 2 kali akar MK. Itu sangat jelas. Ya. 2 kali akar MK. Oke. Nah, kita ingat bahwa single degree of freedom yang tanpa redaman, ya, itu omega adalah akar K per M, ya, hari Selasa yang lalu. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang namanya CCR, redaman kritis, itu adalah sama dengan 2 akar MK, bisa juga disebut 2 M omega, bisa juga disebut 2K per omega. Sama, ya. Besar. Bagaimana mencari redaman kritis? Redaman kritis adalah 2 akar MK atau 2 M omega atau 2K per omega. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu redaman kritisnya, kita bisa menghitung P1 dan P2. Dalam hal ini P1 akan sama dengan P2 atau sama dengan minus CCR per 2M. Nah, ingat bahwa P itu adalah asal muasalnya tadi, P itu, asal muasal P itu adalah bahwa kita asumsinya adalah
X adalah sama dengan A dikalikan dengan E pangkat PT. Oke. Ya, nah sehingga kalau P-nya kita ganti, dia akan mendapatkan C1E pangkat CCR per 2M dikalikan dengan T, ya, sesuai dengan ini. Oke. Nah, tetapi nanti ternyata ada jawaban lain, ya, selain ini, ya, kalau dia kritis, ya, yaitu bahwa ini besarnya ini C2 dikalikan dengan T, jadi ada T-nya di sini yang bikin beda. Dan E pangkat minus CCR per 2M per T. Ya, jadi ada jawaban lain selain jawaban ini. Kalau dia rendamannya kritis. Sehingga jawaban yang betul-betul jawaban adalah kombinasi dari dua ini. Yaitu C1 ditambah C2T dikalikan dengan E pangkat CCR per 2M dikalikan dengan T. Oke. Ya. Jadi itu untuk rendaman kritis. Ya. Nah, kalau kita mencoba untuk menggambarnya, maka yang kita peroleh adalah sebenarnya gambar seperti ini, ya, sama aja ini. XT, ini XT itu adalah A ditambah dengan B, T dikalikan dengan E pangkat omega N, T. Ya. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini kalau kita gambarkan, ya, sketsanya aja. Ya. Oke. Nah, X dot adalah kecepatan, ya. Nah, jadi beda antara tiga ini apa? Beda dari ketiga ini adalah X dot-nya beda. Kalau X dot-nya, ingat bahwa ini adalah X dan ini T, ya. Jadi X dot T itu apa sih sebenarnya? X dot T adalah turunan dari X terhadap T. Ya. X dot. Ini tadi di awal sudah kita sebutkan, bahwa yang namanya X dot itu adalah dx per dt. Apa sih dx per dt itu? Dx per dt sebenarnya adalah slope, ya, kemiringan dari kurva. Ya. Garis singgung, kemiringan dari garis singgung terhadap kurva. Jadi kalau pada saat t-nya sama dengan 0, ya, tentu saja adalah kemiringan kurva di sini. Ya, kemiringan kurva di situ. Kalau dia sama dengan 0, dia berarti datar. Kalau dia lebih besar dari 0, dia kemiringannya ke atas, makanya dia naik dulu. Sedangkan kalau X-nya lebih kecil dari 0, dia ke bawah. Langsung. Jadi beda antara tiga kurva ini adalah pada X dot 0-nya. X dot yang dihitung pada posisi 0. Ya, jadi kalau yang ini positif, yang ini sama dengan 0, yang ini negatif. Kira-kira begitu. Jadi itu tadi adalah sistem dengan redaman dan redamannya kritis. Ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau redamannya tuh lebih daripada redaman kritis. Atau yang disebut dengan overdamp. Ya, jadi kalau overdamp berarti redamannya itu lebih besar daripada redaman kritis. Jadi C itu lebih besar daripada CCR. Nah, kalau C itu lebih besar daripada CCR, maka P1 tidak akan sama dengan P2. Ya, ingat. Ya, kita bergerak ke sini sekarang. Ya, ingat bahwa kalau C kuadrat itu lebih besar daripada
4MK, maka kita akan dapatkan dua buah harga untuk P1 dan P2. Ya. Ini ada dua harga. Ya. Nah, kita bisa menyebut juga parameter baru. Banyak nanti parameternya ya, jadi jangan sampai bingung. Ada parameter yang kita sebut dengan C. Ya, bacanya C. C, KSI lah bacanya, biar gampang. Ya, nih. C ini adalah perbandingan dari redaman yang ada C dibandingkan dengan redaman kritisnya. Ya, jadi dengan kata lain, seberapa jauh redaman yang ada itu, atau redaman yang ada itu berapa kalinya redaman kritis. Ini kan sebenarnya sama dengan gini bilangnya. Ya, berarti kan C sama dengan C ini kalikan dengan CCR kan. Ya, artinya bahwa berapa redamannya itu berapa kalinya redaman kritis. C bisa kalau C-nya sama dengan 1 berarti C-nya adalah redaman kritis. Kalau ini 1 maka C akan sama dengan redaman kritis. Artinya pada kondisi kritis ya. Kalau dia overdamp, kalau dia kebanyakan, berarti C-nya ini akan lebih besar dari 1. Ya. Ingat bahwa C ini kalau sama dengan 1, dia menjadi redamannya adalah redaman kritis. Ya. Kritis. Mana nulisnya? Wah, susah nulis pakai ini. Kritis. Oke. Nah, kalau dia overdamp itu berarti bahwa C ini tadi lebih besar dari 1. Ya, ini adalah overdamp. Over. Ya. Nah, nanti akan kelihatan juga bahwa kalau C-nya lebih kecil dari 1, situasi yang kita hadapi adalah situasi yang underdamp. Ya. Oke. Nah, C itu yang disebut dengan damping ratio. Angka redaman. Ya. Angka redaman. Nah, sehingga jawaban yang minus C plus minus C kuadrat min 4MK per 2M itu bisa kita ubah menjadi begini. Minus C CCR ditambah akar dari C kuadrat CCR kuadrat minus CCR kuadrat. Ya, per CCR dibagi dengan omega. Atau bisa kita sebut sebagai C itu ya, E pangkat P1 T dan B E P2T atau A pangkat E dikalikan dengan minus C plus minus C kuadrat min 1 omega T. Ya. Oke. Omega di sini sekali lagi adalah kembali ke yang tanpa redaman. Ya. Omega yang tanpa redaman yang kita sudah jelaskan hari Selasa yang lalu. Ya. Kemudian C itu adalah angka redaman, lalu yaitu perbandingan antara redaman yang ada dibandingkan dengan redaman kritisnya. Kemudian A dan B itu adalah konstanta yang nanti ditentukan dari keadaan awal, ya, initial condition. Apa sih initial condition? Initial condition itu pada dasarnya adalah simpangan dan kecepatan pada saat T-nya sama dengan 0. Oke ya. Nah, kalau kita mencoba menggambarkan kurva yang overdamp ini,
ya. Maka kita punya, ya ini lain lagi ya, tapi ini sini. Kalau ini bacanya seta, tapi ini di sini sama ya dengan si. Oke. Nah, alfa 1 adalah minus si atau minus seta di sini. Ya. Dan yang kedua adalah minus-minus. Nah, ini kalau digambar, kita akan dapatkan bahwa yang namanya kalau dia plus, dia menjadi begini. Ya, kalau dia minus, dia menjadi begini. Ya. Nah, karena dua-duanya harus digabung, nanti akan muncul gini, ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Dari sini naik dulu, kemudian habis mengikuti amplop. Nah, fungsi ini adalah fungsi amplopnya. Ya, ini adalah envelope function. Envelope. Ya, fungsi amplop. Nah, gitu kira-kira. Envelope. Ya. Kenapa dibilang envelope? Ya karena tidak boleh ada yang lebih besar daripada envelope. Jadi kalau kalian punya envelope, ya amplop ya yang paling besar, semua bisa dimasukkan situ. Ya. Nah, mungkin amplop itu ukurannya lebih kecil daripada yang akan dimasukkan. Ya. Kalau yang akan dimasukkan lebih besar dari amplop, harus ganti amplopnya. Nah, itu disebut, makanya disebut dengan fungsi amplop karena nanti semuanya harus berada di dalam amplopnya. Ya, jadi itu adalah yang overdamp. Ya, nanti gambarannya adalah seperti ini. Ya, nah jadi kalau C-nya itu besar sekali, dia akan mengikuti yang hijau ini. Ya, dia akan mengikuti yang hijau. Kalau C-nya tidak terlalu besar, dia akan mengikuti yang biru. Kalau C-nya kecil, ya tapi tidak melewati, jangan sampai lebih kecil dari CCR, karena kalau lebih kecil dari CCR, dia menjadi underdamp, ya. Nah, jadi C-nya kalau kecil, hanya beberapa, nilainya hanya beberapa kali di atas CCR kritis, maka dia akan seperti yang merah. Jadi ini slightly overdamp, sedikit, dengan ini highly overdamp. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat keadaan yang ketiga, yaitu kalau sistemnya underdamp. Underdamp itu artinya bahwa redaman yang ada itu lebih kecil daripada redaman kritis. Ya. Redaman yang ada itu lebih kecil daripada redaman kritis. Nah, maka kita punya P1 dan P2 sebagai bilangan kompleks. Ya, mengapa demikian? Karena P1 dan P2 adalah gabungan dari bilangan yang nyata ya, karena P itu adalah gabungan dari bilangan yang nyata, yaitu ini bilangan nyatanya. Ya, ditambah dengan bilangan kompleks, bilangan imajiner. Bilangan imajinernya adalah ini. Oke, sehingga P1 dan P2 itu adalah bilangan kompleks karena gabungan antara bilangan nyata dan bilangan imajiner. Oke. Nah, itu juga bisa kita ubah, ya.
menjadi ini, minus C plus minus I dikalikan dengan akar 1 minus C kuadrat. Ya, lalu kita bisa pakai persamaan Euler. Persamaan Euler itu menyatakan bahwa E pangkat I T itu adalah cos T plus I sinus T. Kalau di minus, E pangkat minus IT itu adalah cos T minus I sin T. Oke, sehingga P1 dan P2 adalah ini. Ya, cos C omega plus minus I sinus omega dikalikan dengan akar 1 minus C kuadrat. Jadi sama dengan cos C omega plus minus I sinus omega D. Sekarang ada omega D. Omega D itu adalah omega dikalikan dengan ya, omega D adalah omega. Omega ini adalah sistem yang tanpa redaman ya. Kalikan dengan 1 minus C kuadrat. Oke. Kita lihat gambarnya. Wah, hang ini saya. Halo. Tes. Hang ini. Ya. Coba. Waktu benar hang ini. Suara saya masih kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Ya, cuman gambarnya. Makasih ya. Gambarnya nih yang nyangkut. Waduh. Ya sudah, kita break dulu aja. Ya, kecuali kalau ada pertanyaan sampai sini. Pertanyaan juga nggak bisa saya layani ya, karena gambarnya nggak bisa jalan. Oke, kita break aja dulu. Mana tadi? Kita break dulu. Sekarang jam berapa? 8.24, Pak. 8.24. Kita kembali di 8.30 ya. Jadi sementara saya tutup dulu ini. Oke, Pak. 8.30 kita kembali.
Oke ya, kita mulai lagi. Mudah-mudahan sudah tidak hang. Saya share screen dulu. Ini ya. Oke. Kita tadi sampai di mana tadi? Sampai di sini mungkin ya. Iya, sampai sini. Slide ke-12. Oke, ya jadi kita berhadapan dengan sistem yang underdamped. Nah, jadi P1 dan P2-nya itu pada dasarnya adalah bilangan kompleks, campuran antara bilangan nyata dengan bilangan khayal. Ya. Nah, kita bisa menyebutkan juga bahwa namanya P1 dan P2 itu adalah omega dikalikan dengan minus C plus minus I akar 1 minus C kuadrat. Ya. Ingat bahwa C di sini besarnya adalah lebih kecil dari 1. Ya. Makanya 1 minus I kuadratnya hasilnya adalah negatif. Ya, tadi. Oke. Nah, kemudian kita punya persamaan Euler ini yang menyatakan bahwa E pangkat IT itu pada dasarnya I adalah bilangan khayal. Ya. IT adalah bilangan khayal. Cos T plus I sinus T. Ya. Dan E pangkat minus IT adalah cos T minus I sinus T. Sehingga P1 dan P2 adalah besarnya seperti ini. Ya. Oke. T-nya adalah minus C omega. Dan sin-nya menjadi ini, jadi cos C omega plus I sinus omega D. Ya. Omega D adalah omega dikalikan dengan akar 1 minus C kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. A, E pangkat P1T ditambah dengan B, E pangkat P2T. Jadi dia bisa disebut sebagai seperti ini. Oke. Nah, sehingga C untuk C lebih kecil dari CR, underdamped, itu kita bisa menyebutkan bahwa XT itu adalah E pangkat C omega T dikalikan dengan X0 cos omega DT plus X0 plus X.0 plus X0 C omega per omega D sinus omega DT ini. Tidak usah kita buktikan ya, kita terima saja ini karena nanti panjang kalau harus buktikan ini. Ya, atau kita juga bisa menyatakan bahwa XT adalah C dikalikan dengan E pangkat minus C omega T cos omega DT minus alfa. Ya, di mana C itu adalah ini. U punya X ya. U X0 ya, panjang. Oke. Kita bisa ganti sih sebenarnya kalau mau. Jadi ini kita pinggirkan dulu ke sana. Oke, kita bisa tulis di sini bahwa ya ini ya sekaligus untuk membiasakan kalian menulis persamaan matematik ya. C sama dengan akar dari bisa pindahin ke mana? Sini aja. C sama dengan akar dari ya di dalamnya sini adalah U0 kuadrat U0 dikuadratkan ditambah dengan ini bukan U ya, sorry. Biar maksud saya diganti itu biar kita sama dengan sama. Ya. Kemudian ini adalah ya X, salah. Masih dalam tanda akar ya. Jadi ini adalah X dot itu ada di sini.
Salah. Ini saya besarkan nih ketiknya biar pada terang. Oke, ini adalah X. Push. Ya, ditambah dengan, atau biarkan dulu begitu, lalu ini ada omega. Ada omega D kuadrat. Ya. Nah, ini di dalam kurung. Jadi ini pakai kurung yang di sini ya, jangan diketik sendiri. Nah, ini nanti, inilah, ulangi lagi. Ini diganti begitu. Ya, lalu ini adalah X dot, jadi adalah X, underscore-nya adalah V, ini adalah 0, ditambah dengan X0, Si. Nah, saya kira Si tidak ada di sini. Si apakah ada di sini? Tidak ada, berarti kita harus ke Greek letters. Ini Greek letters, ini dia Si. Oke, lalu omega. Oke. Nah, seperti itu. Terus dikuadratkan. Nah. Ya, ini adalah C-nya nanti. Kemudian ada tangan. Ada tangan. Ada di sini. Oke. Tangan alfa. Alfa di sini ada alfa sama dengan Oke, di sini ada, ini aja lah, di copy. Oke, tapi ini tidak ada kurungnya, jadi ini di copy saja. Ini dibuang. Itu ya, ini dikalikan dengan X. Nah, itulah kira-kira. Ya, jadi saya kira lebih baik daripada ini ya. Jadi ini kita buang saja. Jadi X sama dengan C, E pangkat apapun itu, dengan catatan bahwa C-nya adalah itu dan alfa adalah ini. Ya, jadi kalau ini saya show. Ya. Oke. Ya, nah lalu kemudian gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah begini. Ya, ini ada envelope-nya, ada amplopnya di sini. Ada amplopnya. Amplopnya itu apa? Amplopnya itu pada dasarnya ini. Amplopnya itu adalah yang ini. Ya, amplopnya adalah ini. Ini amplopnya. Ya, jadi fungsi ini amplopnya nih. Ya, yang satu plus, yang satu negatif, itu saja. Oke. Nah, lalu fungsi ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Naik turunnya itu kenapa? Karena naik turunnya itu adalah karena
ada cost di sini yang merupakan fungsi yang naik turun. Jadi fungsi yang naik turun tadi kemudian dikalikan dengan amplopnya. Makanya kemudian dapatnya naik turun tapi dalam amplop. Oke. Nah, itu adalah yang under dam. Ya, dia naik turun tapi masih di dalam amplop. Amplopnya makin lama makin ke sana. Ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, jadi kita punya 3 keadaan tadi kan. Ini under dam. Oke, kita balik lagi dari awal. Dari agak mundurnya agak jauh. Nah, ini adalah yang over dam. Oke. Dampingnya atau redamannya kebanyakan. Ya, seperti ini gambarnya. Lalu kita juga punya yang salah. Kita punya yang redaman kritis dulu ya. Ya, ini. Kita punya redaman kritis ini. Ya, lihat di sini redaman kritis. Jadi dia turun langsung ke sini. Atau dia naik langsung ke sana. Nah, paling banter ini. Dia akan begini. Naik, motong sumbu X, sumbu T, lalu naik lagi dari bawah. Jadi paling banter dia hanya memotong 1 kali di sini, sumbu T. Itu kalau redaman kritis. Ya, dia akan memotong sumbu T 1 kali. Yaitu di titik ini. Ya, itu pun kalau X dot-nya kecil. Ya. Nah, kalau overdam kita lihat ya, dia tidak pernah memotong sumbu T. Ya, sumbu T ini tidak pernah dipotong. Jadi dia begitu habis. Tapi dia tidak pernah memotong sumbu T. Ya, bisa sih motong tapi tak hingga. Itu kira-kira ya. Itu kalau overdam. Nah, kalau underdam ya, gambarnya ini berkali-kali motong. Ya, potong sini, potong lagi, potong sini, potong lagi. Oke, jadi itu beda utamanya di grafik ini. Ya, kalau underdam berkali-kali motong sumbu T. Kalau critical dam, ya, redaman kritis, itu paling banter cuma sekali, paling banter bisa juga enggak. Ya. Paling banter hanya sekali motongnya sumbu T. Kalau overdam tidak pernah motong. Ya, jadi kalau kita bisa ikhtisarkan kira-kira seperti ini. Yang ini adalah overdam nih. Ini yang tidak pernah motong ini adalah overdam. Ya, yang mungkin motong sekali ya, ini kalau dia bisa seperti yang merah muda ini atau bisa juga yang seperti yang hitam. Sorry, yang hitam ini sudah underdam ya. Tapi yang critical dam adalah yang merah muda ini. Saya coba ikuti warnanya. Oh, nggak ada warna merah muda. Ya inilah ya, hijau. Ini hijau. Nah, yang hijau ini yang adalah yang critical, ya. Lalu yang hitam ini adalah yang underdam. Ya. Kalau dampingnya itu meskipun underdam ya. Kalau sama-sama underdam juga, tapi dia masih lebih besar daripada yang lain, kita akan dapatkan yang redamannya lebih besar, dia seperti ini ya. Dia akan memotong tidak terlalu sering. Tapi makin kecil nanti redamannya, dia akan makin sering. Makin sering memotong sumbu T. Ya, jadi itu yang berpengaruh terhadap itu adalah pengaruh dari redaman. Nah, kemudian kalau kita menyoroti yang underdam, ya, underdam. Dikit sekali lagi, ini yang overdam, ini yang tidak pernah memotong adalah yang overdam. Ini tidak pernah memotong. Yang mungkin memotong atau cuma sekali yang memotong, ini adalah yang critical dam.
Yang ingat bahwa overdam itu C-nya sama dengan lebih besar dari 1. C ya. C. Sedangkan yang critical dam itu C-nya sama dengan 1. Kalau overdam C-nya lebih besar dari 1. Kalau underdam dia lebih kecil dari 1. Ya. Kalau undam atau tidak ada redamannya itu C-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0 itu undam. Ya. Nah, jadi semuanya kemudian dicoba ditampilkan di grafik ini. Ya, semuanya. Jadi itu tadi, ini adalah overdam, ini adalah critically dam, ini kemudian yang titik-titik ini adalah underdam. Makin lama makin kecil. Tadinya di sini dia amplitudo, dikatakanlah ini disebut dengan amplitudo ya, kita kemarin sudah bahas ini. Amplitudo adalah di sini segitu, di sini jadi segini. Ya. Di sini jadi segitu. Jadi makin lama amplitudonya makin kecil ya. Itu kalau dia underdam. Ya. Kalau semakin kecil lagi nanti C-nya sama dengan 0. Ya, kalau C-nya sama dengan 0 dia menjadi undam ya, tidak ada redamannya. Oke. Nah, kalau untuk underdam saya ganti dulu ini. Untuk underdam ya, dikenal kemudian istilah ini logarithmic decrement. Logarithmic decrement itu adalah pengurangan amplitudo, ya, laju pengurangan amplitudo pada getaran bebas teredam, ya, tapi underdam tentu saja, yaitu logaritma alami dari perbandingan amplitudo manapun yang berurutan. Jadi kita lihat bahwa di sini tadi kita sebut, di sini amplitudonya sekian, di sini amplitudonya sekian, di sini amplitudonya sekian. Ya. Nah, laju pengurangan amplitudo itu yang disebut dengan logarithmic decrement. Logarithmic decrement ya. Jadi hanya ada di underdam ya, situasi yang underdam. Nah, jadi dia adalah perbandingan ya, perbandingan antara dua gunung lah gitu, dua gunungan itu ya. Tetapi amplitudonya, jadi dia X1T per X2T. Ya. Dan seterusnya bisa diikutin ini. Jadi logarithmic decrement delta itu pada dasarnya adalah logaritma dari X1T dibagi dengan X2T. Ingat X1T dan X2T ada di sini ya. Ini X1 nih yang gunung yang ini X2 yang gunung yang ini. Jadi X1 itu gunungnya yang ini. Nah, X2 adalah gunungnya yang itu. Oke, X3 adalah gunungnya yang itu. Nah, lalu dua-duanya dibandingkan dan ditarik lognya. Nih ya, delta logarithmic decrement itu adalah logaritma dari X1 gunung 1 dibagi dengan X2 yang gunung kedua tadi. Ya. Ya, nah ini kalau dimasukkan angka-angkanya akan keluar seperti ini. Ya, jadi ini X1 adalah ini, X2 adalah ini, dan keluarnya adalah yang ya, atau sama dengan ini ujung-ujungnya 2pi C dibagi dengan akar 1 minus C kuadrat. Ya, ini sebenarnya bukan C ya, ini seta, tapi biar konsisten dengan yang tadi, meskipun tertulisnya seta, kita bacanya C ya. Oke, nah, tetapi kalau dampingnya atau peredamannya itu kecil sekali, maka dia akan berkurang menjadi delta sama dengan yang ini akan kecil sekali, ini 1 dikurangi kecil sekali tetap 1, di akar 1 adalah 1, jadi ini otomatis hilang. Jadi delta adalah 2pi C. Ya. Kalau keadaan umumnya delta sama dengan 2pi C dibagi dengan akar 1 minus C kuadrat. Jadi ini adalah logarithmic decrement ya. Kita tidak akan lebih jauh ke sini, jadi kalau Anda mau masuk
mau meneruskan S2 nanti kita lebih banyak ngobrol soal logaritmik decrement ini dan redaman. Oke. Jadi itu tentang getaran yang dengan redaman. Ya. Nah, kita juga kemudian bertanya sebenarnya redaman di struktur itu bentuknya seperti apa? Ya, kita lihat kembali ini pengaruhnya redaman. Ya. Nah, kalau redamannya tidak ada sama sekali, artinya Pak. ya ada yang mau tanya? Enggak ada. Iya Pak, yang tadi Pak, saya Ya. Pak mau tanya Pak. Oh ya, oke. Ya, silakan. Yang tadi logaritmik. Kenapa? Itu berarti kita nyederhanain persamaannya dirasionalin atau gimana ya Pak? Yang mana tuh? Yang amplitudo setelah slide sebelumnya Pak. Nih. Atau sebelumnya lagi? Iya betul Pak. Ini? Yang ini. Ya, oke. Ya. Kenapa? Itu yang di sebelah kanan Pak. Itu kan 2π per akar 1 dikurang si kuadrat. Itu berarti nanti untuk perlu dari, iya betul Pak. Perlu dari dirasionalin atau perlu dirasionalkan apa enggak nanti akan? Maksudnya dirasionalkan diapain? Ini kan penurunan biasa. Kalau ini sih matematik biasa lah. X1-nya ini, X2-nya ini. Jadi kalau dimasukkan dia jadi ini. Penurunannya di sini sebenarnya. Nah, jadi kalau ini dimasukkan, ini kan pangkatnya ini pangkatnya ini ya. Berarti pangkat dibagi dengan pangkat itu berarti pangkatnya dikurangi. Jadi pangkat yang di atas ini dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Dapatnya adalah ini. Si omega n TD. Nah, jadi padahal si omega n TD itu sama dengan si omega n dikalikan dengan tau D itu adalah ini. Ini tau D adalah 2π per omega D, padahal omega D adalah omega n dikalikan dengan 1 minus si kuadrat. Makanya kemudian delta menjadi 2π si per akar 1 per si kuadrat. Jadi tidak ada penyederhanaan, tidak ada apapun. Itu hanya ekspresi matematik yang dimasuk-masukkan, kemudian dibagi-bagi, keluarnya lah adalah ini. Nah, penyederhanaannya itu baru ada ketika C-nya itu kecil. Jadi delta itu sama dengan ini sebetulnya aslinya. Delta adalah ini. Saya pakai warna biru terlalu keras kan. Oke ya, jadi delta adalah ini sebenarnya aslinya. Nah, hanya kalau begitu C-nya kecil, jadi ini kan mendekati 0. Makanya ini dihapus, jadi ini tinggal akar 1. 1 dikurangi sesuatu yang kecil itu adalah 1. Ya. Nah, makanya akarnya jadi akar 1. Akar 1 adalah 1 ya, jadi makanya deltanya kemudian tinggal seperti ini. Gitu, Handi. Atau saya salah menjawab? Siap. Enggak Pak. Oke ya? Saya yang salah. Baik. Ya, Pak. Oke, nah kita mau lihat dulu sekarang redaman struktur itu seperti apa sebetulnya. Oke, kita bandingkan dulu grafiknya ya. Jadi yang pertama, yang merah itu adalah kalau dampingnya tidak ada. Artinya getarannya bebas tanpa redaman. Itu yang kita bahas di hari Selasa yang lalu ya. Itu adalah kalau dampingnya 0%. Jadi makanya dia kemudian naik turun, naik turun, naik turun, tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi tinggi di sini dibandingkan dengan tinggi di sini sama. Ya. Nah, tapi kalau kita kasih dampingnya itu 10%, 10% itu maksudnya 10% dikalikan dengan redaman kritis. Ya. Jadi kalau redamannya yang ada itu 10%-nya atau 1/10 dari redaman kritis, ya, maka dia mulai ya
Begitu diperkenalkan redaman, maka kemudian besarnya amplitudo ini gerakannya dia akan makin lama makin kecil. Ya, mengikuti yang biru ini. Kalau redamannya diperbesar lagi, dia akan semakin yang hijau. Dia akan semakin cepat habisnya. Ya. Kalau terus dinaikkan sampai 100%, kalau 100% berarti dia redaman kritis. Ya, dia tidak lagi berosilasi istilahnya, nggak sampai lagi naik turun. Dia tidak lagi begini ya. Dia langsung habis. Itu naik set langsung habis. Ya, seperti tadi grafiknya sudah kita bahas. Kalau overdamp, kalau lebih lagi dari 100%, dia makin lebih cepat lagi, ya. Makin terus ya, kalau makin naik makin dia semakin tidak bergetar, tidak berosilasi. Nah, kita lihat dulu sebentar video ya untuk menjelaskan ini. Kenapa dia tidak mau jalan? Ini ada videonya ini yang bisa. Oh, sebentar nih. Terusnya ada videonya. Start aja. Harus jalan. Ya. Oke ya, kita lihat dulu videonya. Classic simple harmonic motion. An object on a spring, bobbing up and down. There's very little damping. There's very little loss of energy here. It just continues to bob up and down. And, you know, this would go for quite a long time. It's really quite ideal simple harmonic motion. Minutes will go by, but, you know, there is some friction in this system, and sooner or later it'll slow down. Maaf. Jadi saya ingin menjelaskan saja, memberikan, mudah-mudahan bisa nangkep ya bahasa Inggrisnya tadi. Jadi yang ditunjukkan tadi itu adalah sistem yang boleh dibilang ya tanpa redaman. Tidak mungkin di alam itu tanpa redaman, selalu ada redaman. Ya, tidak ada, karena redaman bisa muncul dalam bentuk gesekan ya. Nah, karena benda itu selalu bergesek dengan yang lain-lain, paling tidak bergesek dengan udara. Jadi selalu ada redaman. Tapi tadi itu adalah benda yang redamannya kecil, ya. Makanya dia bisa naik turun, dan boleh dikatakan tidak akan berhenti naik turun. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa atau lama sekali baru berhenti. Nah, untuk benda-benda yang seperti itu kita bisa bilang bahwa redamannya kecil sekali. Ya, jadi boleh dibilang bahwa itu dia bergetar bebas. Ya. Kita teruskan. Classic simple harmonic motion. An object on a spring, bobbing up and down. There's very little damping. There's very little loss of energy here. It just continues to bob up and down. And, you know, this would go for quite a long time. It's really quite ideal simple harmonic motion. Minutes will go by, but, you know, there is some friction in this system, and sooner or later it'll slow down. Realistic harmonic motion sometimes has some friction in the system. Let me add some friction here in a way which makes it real obvious by making it bob up and down in water. So it's the same mass, it's the same spring. We start off at the bottom, and you can see that when it's in the water, it does bob up and down. It does seem to be, well, is it simple harmonic motion? It's almost stopped vibrating already. So yes, you can still call it simple harmonic motion, but you have to add the word damped. It's damped simple harmonic motion because there's some friction force in the story, some resistive force, which is taking away the motion, the energy.
And we'd really like to be able to analyze that because, as you can imagine, an awful lot of physical situations in the real world have some kind of a damping. And Oke ya, jadi video selanjutnya silakan ditonton sendiri ya, karena itu isinya hanya analisa berikutnya yang akan kita lakukan juga di sini. Poinnya adalah bahwa jadi sebelum ada air tadi, benda itu tadi bergetar dengan getaran bebas, boleh dibilang redamannya tidak ada. Tapi begitu dimasukkan air, ya, benda yang tadinya dia boleh bergetar naik turun terus gitu ya, seperti itu. Begitu dimasukkan air, ya, benda yang sama, pegasnya sama, ya, hanya sekarang ada airnya, dia menjadi cepat sekali berhenti. Kenapa bisa cepat sekali berhenti? Karena air memberikan redaman. Ya, itu sebenarnya adalah hal yang kita lihat tadi. Ya. Nah sekarang redaman yang seperti diberikan air itu yang namanya adalah redaman kental, viscous damping. Jadi damping atau redaman yang ada karena suatu fluida, karena suatu cairan. Ya. Nah kira-kira kalau air tadi diganti, ya bukan air isinya, tapi misalnya sesuatu yang lebih kental, misalnya oli misalnya. Air tadi diganti dengan oli. Ini kok kayaknya putus ya. Putuskah saya?